Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di sini saya ingin mempresentasikan tentang proposal tugas akhir saya dengan judul evaluasi kualitas material konstruksi pada proyek infrastruktur pada pembangunan SMA Al-Azhar 20 Kembangan. Di sini saya ingin memperkenalkan saya bernama Raki Gusra dengan NIM 41120010044. Saya merupakan mahasiswa Universitas Mercu Buana dengan prodi Teknik Sipil. Yang pertama, bab 1 pendahuluan. Latar belakang, pertumbuhan penduduk dan peningkatan perekonomian nasional menjadikan pembangunan infrastruktur menjadi salah satu prioritas penting. Menurut Badan Pengembangan Infrastruktur wilayah 2020, pembangunan infrastruktur merupakan prioritas utama dalam pemulihan perekonomian nasional akibat COVID-19, dengan total anggaran untuk tahun 2021 mencapai 149,81 triliun. Masifnya pembangunan di Indonesia menyebabkan terjadinya peningkatan kegiatan konstruksi, baik pada bangunan, gedung, perumahan, jalan, jembatan, dan infrastruktur lainnya. Pemilihan bangunan konstruksi sangat dipengaruhi oleh karakteristik bahan, jenis konstruksi, dan fungsi bangunan. Oleh karena itu, pemahaman tentang bahan konstruksi sangat penting dalam menentukan jenis bahan konstruksi yang digunakan dalam pembangunan infrastruktur. Pemilihan material konstruksi memiliki urgensi yang besar dalam proyek konstruksi karena pemilihan material tersebut berguna dalam kerja struktur, ketahanan, dan daya tahan terhadap gempa bumi dan bencana alam lainnya. Selanjutnya rumus masalah ada 3, yaitu yang pertama bagaimana kondisi material yang dipakai di pembangunan SMA Al-Azhar 20 Kembangan. Yang kedua, apa saja standar mutu material yang dipakai oleh pembangunan SMA Al-Azhar 20 Kembangan. Yang ketiga, bagaimana proses produksi penggunaan terhadap material yang akan dikerjakan. Yang keempat, bagaimana kualitas daya tahan satu material yang akan dipakai. Selanjutnya itu ada maksud dan tujuan. Ada 4. Yang pertama, mengetahui kondisi material yang digunakan di pembangunan SMA Al-Azhar 20 Kembangan, menganalisa standar yang dipakai di pembangunan SMA Al-Azhar 20 Kembangan, mengetahui dan memahami proses konstruksi bangunan terhadap material yang akan dikerjakan. Yang keempat, menganalisa kualitas daya tahan suatu material yang akan digunakan. Manfaat penelitian ada 2, yaitu manfaat teoritis. Manfaat ini digunakan sebagai pembanding antara teori yang didapatkan dan kenyataan yang ada di lapangan. Yang kedua, manfaat praktis. Manfaat ini digunakan agar dapat mengidentifikasi faktor yang kemungkinan menjadi penyebab masalah yang terjadi hingga saat ini, sehingga dapat mengetahui cara mengolah faktor tersebut dengan baik. Bahasan besar ada 3, yaitu lokasi penelitian di Jalan Kompleks Migas nomor 6 RT1 RW1 Joglo, Kecamatan Kembangan, Kota Jakarta Barat, daerah khusus Ibu Kota Jakarta. Yang kedua, penelitian hanya terbatas tentang pengenalan mutu material. Yang ketiga, pemilihan material yang dianalisa berdasarkan standarisasi penggunaan terhadap pembangunan SMA Al-Azhar 20 Kembangan. Selanjutnya bab 2 tentang tinjauan pustaka dan kerangka berpikir. Pembangunan gedung maupun pembangunan lainnya sangat dibutuhkan suatu material konstruksi pendukungnya agar bangunan itu terwujud dan terlaksana dengan baik. Penggunaan material konstruksi dari waktu ke waktu semakin berkembang dan bervariasi. Model maupun teknologi yang digunakan dalam proses pembuatannya, material konstruksi yang semula berasal dari alam diproses secara manual, maupun secara pabrikasi yang menggunakan teknologi material terkini. Material sederhana yang semula hanya dapat digunakan di dalam satu proses bangunan akan bisa lebih berguna bila dilakukan menggunakan teknologi yang ada. Dengan demikian, pemilihan dan standar material yang akan dipakai akan sangat bermanfaat sekali di dalam proses pembangunan. Selanjutnya, kerangka berpikir. Material merupakan faktor utama dalam struktur bangunan. Pada proyek pembangunan SMA Al-Azhar 20 Kembangan, material yang digunakan mengikuti hasil penelitian dan standar pada laboratorium seperti daftar yang di samping. Terdapat 17 standar yang akan digunakan di SMA Al-Azhar 20 Kembangan. Pada dasarnya, pemilihan standarisasi berbeda-beda tergantung proyek tersebut. Standar di atas dipakai oleh SMA Al-Azhar 20 Kembangan agar bangunan tersebut kokoh dan kuat terhadap gempa. Selanjutnya, pada saat penelitian itu terdapat 4. Yang satu, kondisi material sudah dianalisa dan sesuai dengan persyaratan yang berlaku. Kondisi material belum dianalisa dan belum sesuai dengan persyaratan yang berlaku. Yang kedua, proses di pembangunan SMA Al-Azhar 20 Kembangan sudah menganalisis standar yang dipakai dan proyek di pembangunan SMA Al-Azhar 20 Kembangan sudah belum menganalisis standar yang dipakai. Yang ketiga, para staf dan pekerja sudah mengetahui dan memahami proses konstruksi bangunan terhadap material yang akan dikerjakan. Para staf dan pekerja belum mengetahui dan memahami proses konstruksi bangunan terhadap material yang akan dikerjakan. Yang keempat, kualitas daya tahan suatu material yang sudah dianalisis. Kualitas daya tahan suatu material yang belum dianalisis. Bab 3, metode penelitian. Metode penelitian Metode penelitian yang dipakai beragam, salah satu yaitu metode statik pada uji pembebanan aksial tekan. Berikut tahap-tahap metode tersebut. 1. Jumlah minimum tiang panjang untuk uji beban
tekan statik ada 2 buah dan berupa U-sheet pile dengan ukuran dimensi 300 mm x 300 mm. Beban aksial tekan maksimum digunakan adalah sebagai berikut. Di sini merupakan beberapa tabel yang digunakan. Selanjutnya, yang kedua, prosedur pengujian harus dilakukan sesuai ASTM D1143 RE 13 dengan pembahasan terhadap beban aksial. Di sini merupakan beberapa tabel tahap kerjanya. A, di mana beban ditahan tetap selama 1 jam dan sampai mencapai penurunan 0,25 mm per jam, maksimum 2 jam. Yang B, beban ditahan selama 12 jam dan sampai mencapai penurunan 0,25 mm per jam atau maksimum 24 jam. Yang ketiga, apabila kegagalan terjadi sebelum mencapai beban maksimum yang ditetapkan dari beban rencana, beban diturunkan dengan perlahan-lahan dan hati-hati dengan perbedaan tidak lebih dari 20% dari beban yang bekerja pada saat file sampai tingkat penurunan mencapai kurang dari 0,25 mm per jam. Kemudian mengikuti B sampai akhir dari prosedur uji. A. Pembaca uji pembebanan arah aksial tekanan dilakukan 1 sebelum dan sesudah penambahan beban, yang kedua sebelum dan sesudah penurunan beban, yang ketiga setiap 10 menit. Yang keempat, pada saat pembebanan maksimum beban rencana pembacaan dilakukan sebagai berikut. Setiap 10 menit selama 2 jam pertama, selanjutnya setiap 30 menit selama 10 jam, selanjutnya setiap 1 jam. Yang kelima, pada saat pembebanan maksimum beban rencana, pembacaan dilakukan sebagai berikut. 1. Setiap 1 jam selama 4 jam pertama, selanjutnya setiap 2 jam selama 4 jam, selanjutnya setiap 4 jam. Laporan harus memuat hal-hal berikut. 1. Nama proyek dan lokasi. 2. Laporan penyelidikan tanah dan catatan pelaksanaan tiang uji. Yang ketiga, sertifikat dan kalibrasi peralatan. Yang keempat, catatan pembebanan meliputi tanggal uji, waktu pembacaan, beban uji, hasil load cell, pembacaan dial gauge, dan lain-lain. Yang kelima, grafik load statement. Yang keenam, grafik load time. Yang ketujuh, grafik time statement. Yang kedelapan, kesimpulan dan hasil uji. Yang C, kegagalan penguji yang dianggap terjadi apabila settlement terjadi dari waktu dibebani adalah lebih dari 25 mm atau 4% diameter tiang. Untuk tiang berdiameter lebih dari 80 cm atau pada waktu unloading penurunan permanen melampaui 6 mm. Dan pengujian pembebanan tidak boleh diteruskan apabila terjadi ketidakstabilan cartilage, kerusakan file cap, dan atau kerusakan lain yang dapat mempengaruhi hasil sebenarnya. Yang E, jika terjadi kerusakan atau pecah pada kepala tiang dan atau kegagalan pada tiang dalam penguji pembebanan, kontraktor harus mengganti tiang tersebut dengan tiang lain sesuai dengan petunjuk daya perencana atas biaya kontraktor. Biaya dari pengujian pembebanan, tambahan, penggantian, atau penambahan tianda persiapan, perhitungan-perhitungan, serta gambar fondasi yang disebutkan akan dibebankan pada kontraktor. Tempat waktu penelitian, lokasi penelitian Jalan Kompleks Migas nomor 6 RT 1 RW 1 Jolo Kecamatan Kembangan Kota Jakarta Barat, daerah khusus ibu kota Jakarta. Waktu penelitian menyesuaikan waktu kerja pada proyek pembangunan SMA Lazar 20 Kembangan. Sekian dari saya. Mohon maaf jika ada kurang kata. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.